Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Eka Putri, NPM 1821020005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, latar belakang, dan hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dan mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam berhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia. Contohnya hukum perkawinan, wasiat, wakaf, hibah. Selanjutnya, ruang lingkup hukum perdata Islam. Yang pertama, aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah. Yang kedua, aturan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. Yang ketiga, aturan mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum alam atau sunatullah. Selanjutnya, teori latar belakang. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, teori receptio in complexu. Teori receptio in complexu adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori ini dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam telah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Selanjutnya, teori resepsi. Masuknya pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Namun secara formal hukum Islam masih tetap diberlakukan. Mereka membawa Het Inde Adat Reh atau hukum adat Indonesia. Teori resepsi ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Selanjutnya, teori receptio equit atau teori receptio contrario. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika teori resepsi ini berlaku adalah sebaliknya. Hukum Islam dapat dilaksanakan apabila telah diterima oleh hukum adat. Pada tahun 1950, dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairi telah mengarahkan suatu analisis dan pandangan agar hukum Islam dapat berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat. Selanjutnya, hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, maka dapat ditentukan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga muncullah kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di pengadilan khusus atau pengadilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu,
um, hukum Islam dianalisis secara ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal Undang-Undang pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hukum Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama syariah, yang kedua fikih, yang ketiga fatwa ulama atau hakim, yang keempat keputusan pengadilan, dan yang kelima perundang-undangan. Hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.